Selamat datang di channel Relevan Hati. Selamat menonton. Kalau kita bertanya bahwasanya mana yang paling kuat antara takdir dengan doa, maka dua-duanya sama-sama kuat, tetapi tidak ada yang bisa menghalang takdir kecuali dengan doa semata, kata Rasulullah. Ya, tidak ada satu perkara yang paling mampu menghadapi takdir kecuali doa. Tapi kalau ditanya mana yang lebih kuat, hanya Allah yang paling mengetahui setiap kejadian dan setiap jawaban dari setiap pertanyaan manusia. Karena para ulama itu mengatakan bahwasanya antara takdir dan doa itu misteri. Tapi yang jelas Rasulullah menyampaikan tidak ada sebuah perkara yang paling mampu untuk menghadapi takdir kecuali adalah doa. Makanya Rasulullah mengatakan wa innal bala la yanzilu fayatalaqahu ad-du'a. Makanya Nabi mengatakan kalau ada bala yang akan turun, maka yang pertama kali akan menghadapi bala itu adalah doa manusia. Doanya bagaimana? Makanya Masya Allah, hadapilah segala kehidupan ini dengan sebuah doa. Jadi mari kita menghadapi hari kita dengan senyuman. Iya, itu betul, tapi bukan yang pertama. Marilah kita menghadapi hari kita itu dengan doa. Janganlah ketika kita bangun dari tidur kecuali ya duduk, mengusap wajah, membaca 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Lalu setelah itu kita berdoa. Salah satunya adalah berdoa dari keburukan-keburukan takdir yang bisa mengenai kepada kita. Salah satunya doa Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung dari semua fitnah yang nampak dan tidak nampak. Karena takdir itu, sekali lagi, tidak ada yang paling mampu menjadi proteksi anti dari sebuah takdir yang pahit kecuali anti itu adalah sebuah doa yang dipanjatkan. Kalau rudal ada anti rudalnya, kalau takdir ada antinya, yaitu adalah doa yang dipanjatkan ketika Allah telah menerima doa itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terus bagaimana dengan masalah jodoh? Bukannya jodoh itu harus diikhtiarkan? Ya betul. Karena segala sesuatu itu Allah tetapkan hukum kausalitas. Ya ada ikhtiar yang harus dikerjakan. Orang tidak akan mendapatkan harta kalau dia tidak berusaha. Ada ikhtiar yang dilakukan, barulah takdir akan terjadi pada hidupnya. Ya, artinya bahwasanya kalau kita ingin punya jodoh, ya kita berusaha yang terbaik. Kita berusaha menata diri kita berdekatan dengan komunitas dan lingkungan yang baik. Itu salah satu di antara hal-hal yang bisa kita lakukan. Allah a'lam bishawab. Makanya kan Julaibib ketika tidak segera mendapatkan jodoh, kan Nabi Muhammad yang akhirnya membantu Julaibib untuk mendapatkan jodohnya. Itu ada ikhtiar. Jadi ikhtiar itu harus dilakukan dalam kehidupan manusia. Kenapa Nabi Musa ketika sebelum lautan menjadi daratan diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya, walki asoka, yaitu pukulkanlah tongkatnya. Kenapa tidak langsung aja lautan menjadi daratan? Karena Allah ingin mengajarkan di balik setiap pukulan tongkat itu ada usaha yang harus dilakukan manusia sebelum mendapatkan pertolongan. Kenapa sih Hajar itu harus lari gitu dari Safa dan Marwah? Kenapa tidak langsung dikasih sejak pertama kali Ismail nangis langsung dikasih air Zam-Zam? Ya karena Allah ingin mengajarkan kita supaya kita berikhtiar dan kita berusaha. Kenapa Nabi Muhammad itu tidak langsung dikasih pertolongan? Kan Nabi Muhammad dibantu malaikat, dicintai oleh Allah. Kenapa? Pada saat 40 tahun langsung menang, Romawi langsung jatuh, Persia langsung jatuh. Ya supaya setiap manusia belajar untuk berusaha. Kalau Nabi Muhammad itu dakwah langsung menang, umatnya nanti bingung gimana nantinya mau berjuang. Nabinya tidak memberikan contoh perjuangan kok. Nah itulah ikhtiar. Ikhtiar itu tetap dilakukan. Nah, ikhtiar mencari jodoh itu ada dua, ada ikhtiar yang batil, ada ikhtiar yang salah, ada ikhtiar yang hak. Ikhtiar yang salah itu apa? Ya, ketika kita akhirnya melanggar aturan Allah. Jodoh itu ketetapan sebagaimana rezeki. Janganlah lambatnya datangnya jodoh dan lambatnya datangnya rezeki menjadikan kamu memutuskan dengan jalan pintas.
pada cara yang haram. Janganlah. Kadang-kadang manusia itu tidak sabar terhadap satu rezeki ketika memang Allah takdirkan agak lambat datang kepada kita untuk menguji manusia. Ada yang tetap sabar menunggu rezeki itu, ada yang memotong kompas untuk mendapatkan rezeki itu. Yang sebenarnya rezeki itu tidak usah dipotong jalan kompas pada jalan pintas dengan yang haram itu. Sebenarnya kalau rezeki itu miliknya tetap jadi miliknya. Ada orang ambil riba, pengen punya rumah 20 tahun. Dia dengan riba. Setelah 20 tahun akhirnya rumah itu dia miliki. Sebenarnya kalau dia mau sabar, sebenarnya rumah itu tuh miliknya dia. Cuma ketika 20 tahun lalu dia nggak sabar. Lalu akhirnya dia memotong jalan pintas dengan mengambil riba. Yang sebenarnya rumah itu tuh miliknya dia. Cuma kadang-kadang manusia itu tidak sabaran. Sama dengan jodoh. Jodoh itu sebenarnya kadang-kadang melambat. Mungkin salah satu hikmahnya itu apa? Kenapa kok jodoh saya agak lambat, Ustaz? Mungkin Allah tidak memberikan kepadamu kerikil di pinggir jalan. Allah ingin memberikan kepadamu mutiara di dasar lautan yang butuh waktu naik ke atas untuk berjumpa denganmu. Maka janganlah engkau perjalanan lambatnya seorang jodoh ketika datang pada kehidupan kita. Janganlah kita lalu tidak sabar dan mengambil jalan pintas dengan cara yang haram. Ada orang pacaran gitu 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Akhirnya nikah. Sebenarnya dia nggak usah pacaran pun tetap itu jodohnya sebenarnya. Sebenarnya itu tetap jodohnya. Tapi karena dia nggak sabar, dia pacaran. Akhirnya apa? Kulitnya tersentuh, pipinya tercium dan ternoda oleh laki-laki. Mungkin bagian-bagian tubuhnya akhirnya ternoda. Kenapa? Karena nggak sabar gitu. Nggak sabar. Padahal ketidaksabaran itu menghilangkan kenikmatan yang sebenarnya Allah berikan ketika orang itu bersabar. Saya hari ini tidak puasa. Ketika saya minum air putih, minumnya biasa. Nikmatnya ya alhamdulillah sih, tapi nikmatnya nggak terasa nikmat banget. Tapi kapan minuman ini akan terasa nikmat sekali? Ya kalau saya puasa. Kalau saya puasa itu, terus setelah 10 jam gitu, terus berkumandang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum 1 teguk itu nikmatnya melebihi orang yang makan di restoran tapi tidak puasa. Walaupun cuma air putih yang kita makan. Kenapa? Proses menunggu itu ada sebuah kenikmatan yang sedang diatur oleh Allah untuk kita. Ya, itu sebenarnya yang harus kita mengerti. Jadi berikhtiar itu ya dengan ikhtiar yang baik, bukan dengan berikhtiar dosa. Tidak perlu kalian pacaran. Pacaran itu tidak mendekatkan jodoh. Dan tidak pacaran itu tidak pernah menjauhkan jodoh. Dan pacaran itu bukan marriage is scary. Yang scary itu orang pacaran. Kok sekarang lucu gitu, marriage is scary. Kamu itu hanya mendengar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kasus dari selebgram ataupun artis langsung mengatakan marriage is scary. Ya Rob, berapa banyak di atas muka bumi ini yang mereka tersenyum ketika mereka mendapatkan seorang istri. Berapa banyak istri yang mereka menangis meneteskan air mata mendapatkan suami yang bertanggung jawab. Janganlah berita-berita itu ditumpangi oleh setan lalu menjadikan kamu benci kepada sebuah syariat yang agung yang bernama pernikahan. Kalau kamu mengatakan marriage is scary, mainmu kurang jauh. Kamu nggak akan dapetin bahwasanya salah satu kenikmatan yang saya syukuri itu kenikmatan menikah. Punya anak 8. Rasa rindu ada pada hati saya kalau saya terlalu berjauhan dengan keluarga ketika mungkin ada tugas keluar kota. Ketenangannya itu tidak akan pernah sama dengan ketenangan ketika kita bersama sahabat dan bestie. Mana dalilnya Ustaz? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Lu memang Allah ciptakan semua itu berpasangan supaya kamu tenang. Lu kok malah dikatakan marriage is scary. Saya yang pengen ngomong, bagi yang suka nulis marriage is scary, mana yang lebih menakutkan? Orang pacaran yang akhirnya bunting, yang akhirnya hamil, dibuang di jalan tol. Ada yang pacaran dibunuh setelah berzina lalu ditaruh di dalam koper. Mana yang lebih mengerikan? Ada pacaran gitu, lalu disuruh untuk menggugurkan.
Kenapa itu tidak pernah menjadikan kita ngomong pacaran itu menakutkan? Tapi yang justru kita tuduh malah syariat Allah. Pernikahan itu menakutkan. Kemana dirimu ketika kamu melihat kenyataan pacaran itu banyak menimbulkan korban? Udahlah. Jangan ikut-ikutan trending yang kita tidak paham. Kalau kamu mengatakan pernikahan itu menakutkan, mainmu kurang jauh, Bambang. Mainmu kurang jauh. Banyak orang yang menikah itu nikmat sekali hidupnya.